lanjut ya ke sesi yang ketiga atau part 3 ini masih berkaitan dengan materi IPS kelas 7 bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Jadi perlu kalian ingat materi bab 3 kelas 7 SMP ini kita telah membahas subbab yang pertama tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia, di mana pada subbab yang pertama kita bagi menjadi 3 sesi ya, di mana sesi yang pertama video pembelajarannya berkaitan dengan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian pada video pembelajaran pada part 2 itu telah kita bahas tentang kebutuhan manusia, dan materi yang terakhir ini yang masih bagian dari kelangkaan dan kebutuhan manusia, yaitu berkaitan dengan tindakan, motif, serta prinsip ekonomi. Oke, jadi diingat ya, materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi ini merupakan bagian dari materi subbab pertama kelangkaan dan kebutuhan manusia materi IPS kelas 7 SMP ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Kita bahas dulu tentang tindakan ekonomi. Nah, kalau kita bahas tindakan ekonomi berarti berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan yang dimaksud itu dapat berupa kegiatan ekonomi ya, di mana kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kemudian kita lanjut ke motif ekonomi. Nah, sedangkan motif ekonomi itu pengertiannya adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi. Jadi, alasan mengapa sih seseorang tersebut melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi gitu ya. Contoh misalkan kalian sebagai pelajar tentu melakukan tindakan ekonomi berupa konsumsi atau membeli buku pelajaran atau membeli alat tulis. Nah, jadi mengapa kalian melakukan kegiatan konsumsi terhadap alat tulis tersebut? Nah, motifnya yaitu untuk menunjang kegiatan belajar kalian. Jadi motif ekonominya yaitu berupa kebutuhan terhadap sarana belajar gitu ya. Nah, jadi itulah tadi contoh dari motif ekonomi. Kemudian selain contoh tadi, kalau contoh tadi tersebut termasuk dalam motif dalam memenuhi kebutuhan ya, karena kalian butuh sarana belajar gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tentu dalam motif ekonomi itu dapat berupa motif berbuat sosial, motif mendapatkan penghargaan, dan juga motif memperoleh kekuasaan. Oke, kita lanjut ke prinsip ekonomi. Nah, kalau prinsip ekonomi ini bunyinya adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Nah, jadi dapat kita artikan juga misalkan contoh dengan mengeluarkan biaya sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya bahwa kalau kita melakukan suatu kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi, contohnya misalkan kita membeli barang dengan harga diskon. Nah, tentu apabila pada saat kita berbelanja gitu ya, jika barang yang ingin kita beli atau kita butuhkan tersebut lagi diskon gitu ya, nah maka kita akan membeli pada saat diskon gitu ya. Namun apabila misalkan harga barangnya sedang naik gitu ya, contoh harga barang cabai gitu ya, saat ini sedang naik harganya, otomatis kita membeli barang berupa cabai tersebut tidak banyak ya, namun secukupnya saja karena harga pada saat ini sedang naik gitu ya. Nah, kalau kita melakukan kegiatan seperti hal tersebut gitu ya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka itu salah satu contoh kegiatan ekonomi yang kita lakukan berdasarkan prinsip ekonomi, yang artinya kita
ingin mengeluarkan biaya seminimal mungkin ya, namun tetap menghasilkan gitu ya, atau memperoleh hasil yang maksimal gitu. Namun tetap memperhatikan kualitas barang tersebut ya. Nah, contoh lain, jika kita membeli barang dengan membandingkan harga termurah terlebih dahulu. Contoh misalkan kita ingin membeli sabun cuci piring ya, sabun cuci piring. Jadi kita perhatikan harga yang paling termurah yang mana gitu ya. Jadi kita perhatikan walaupun berbeda merek, namun jika ada harga yang lebih murah itu otomatis itu yang akan kita pilih. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan prinsip ekonomi juga ya. Jadi kita membandingkan harga terlebih dahulu, mana barang yang lebih murah itu yang kita pilih gitu ya, namun tetap memperhatikan kualitas dari produk yang akan kita beli. Nah, itulah contoh dari kegiatan yang kita lakukan gitu ya, apabila berdasarkan prinsip ekonomi. Oke, jadi untuk materi tindakan, motif, dan prinsip ekonomi hanya sampai di sana karena materinya lumayan ringan ya, cukup sedikit gitu ya. Jadi kita lanjut ke sesi kuis. Nah, ini ada satu pertanyaan seperti biasa, jangan lupa kalian jawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan contoh motif ekonomi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghargaan dan kekuasaan. Jadi silakan kalian jawab masing-masing satu ya. Misalkan motif ekonomi untuk mendapatkan penghargaan, contohnya apa? Demikian juga motif ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan, contohnya bagaimana gitu ya. Nah, silahkan kalian tinggalkan jawaban gitu ya, tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, jadi untuk video pembelajaran kali ini ya, hanya cukup sampai di situ. Jangan lupa dukung selalu channel ini ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih karena kalian sudah senantiasa menyimak video pembelajaran di YouTube channel ini. Semoga channel Edukasi Belajar Bersama semakin bisa berkembang lebih baik lagi ya. Tentunya video pembelajaran pada channel ini bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.